Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, kembali lagi bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas model matematika dan nilai optimum. Materi ini khusus untuk kelas 10 SMK. Nah, materi kali ini adalah materi lanjutan dari KD sebelumnya, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Apakah model matematika tersebut? Nah, model matematika adalah bentuk aljabar, di mana dalam pembahasan kita kali ini kita ambil salah satu bentuk aljabar dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaian model matematika tidak lain adalah membuat himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Kali ini kita akan menggunakan metode grafik pada Kartesius. Nah, dengan cara memberikan tanda arsir pada himpunan penyelesaian tersebut. Tujuan pemodelan adalah memaksimumkan keuntungan yang diperoleh, sehingga nanti akan membentuk fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu adalah fungsi linear yang dicari nilai optimumnya, yaitu nilai maksimum atau minimum. Selain dengan pemodelan, kita juga dapat mencari jawaban optimal dengan menyelidiki nilai fungsi objektif pada titik-titik pojok daerah penyelesaian. Metode ini disebut dengan uji titik pojok. Langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum adalah yang pertama, ubahlah soal cerita tersebut ke dalam bahasa matematika, sehingga bentuk sistem pertidaksamaan linear dengan cara dimisalkan objek yang sedang kita bahas. Selanjutnya, tunjukkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear itu dengan diagram Kartesius. Dan hitunglah nilai dari fungsi objektif yang bersesuaian dengan titik pojok yang diperoleh sebelumnya, sehingga didapatkan nilai optimum dari persoalan tersebut. Oke, sebagai contoh, mari kita lihat permasalahan ini. Seorang agen akan membeli 25 buah sepeda. Ia ingin membeli sepeda biasa dengan harga 300.000 dan sepeda gunung dengan harga 400.000. Jumlah uang yang ia miliki hanya 8.400.000. Pertanyaannya yang pertama adalah, andaikan agen tadi membeli X buah sepeda biasa dan Y buah sepeda gunung, tuliskan 4 buah pertidaksamaan dalam bentuk X dan Y. Pertanyaan yang kedua, perlihatkan dalam bentuk grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tadi. Mari kita lihat penyelesaiannya. Marilah kita bahas soal tersebut. Yang pertama, objek yang dibahas adalah sepeda. Maka misalkan sepeda-sepeda tersebut. Buatkan di dalam tabel. Nah, sepeda biasa kita misalkan dengan X. Sepeda gunung kita misalkan dengan Y. Total jumlah sepeda yang akan dibeli agen adalah 25 buah. Harga sepeda biasa 300.000, harga sepeda gunung 400.000, total uang yang dia punya adalah 8.400.000. Keempat bentuk pertidaksamaan itu adalah sebagai berikut. Nah, X ditambah Y kecil dari sama dengan 25. Kenapa di sini tandanya kecil dari? Karena total semua sepeda yang dibeli agen adalah 25 buah. Jadi, tidak mungkin lebih dari 25. Makanya tandanya di sini kecil dari sama dengan. Pertidaksamaan yang kedua, 300.000 X ditambah 400.000 Y kecil dari sama dengan 8.400.000. Di sini juga kecil dari sama dengan karena total uang yang dipunya agen adalah 8.400.000. Jadi tidak mungkin lebih dari modalnya tersebut. Karena di sini bilangannya bisa dibagi,
maka kita bagi dengan 100.000. Jadi bentuknya lebih sederhana. Menjadi 3X ditambah 4Y kecil dari sama dengan 84. Persamaan selanjutnya, X besar dari sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0. Nah, di sini X-nya besar dari 0, Y besar dari 0 itu menandakan kalau bentuknya itu adalah positif. Karena tidak mungkin sepeda itu negatif. Gitu. Untuk tanda pertidaksamaan, jika minimal, maka pertidaksamaannya adalah kecil dari sama dengan. Dan jika maksimum, tanda pertidaksamaannya adalah besar dari sama dengan. Yang kedua, buatkan grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Nah, kita misalkan yang pertama ya, tanda pertidaksamaan yang pertama, misalkan dengan sama dengan terlebih dahulu, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, seperti yang minggu lalu. Nah, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya kita misalkan dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, otomatis nilai X sama dengan 25. Maka kita peroleh titiknya adalah 25,0, X, Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang kita misalkan dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya 25. Titik yang kita dapat adalah 0,25. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita misalkan di sini sama dengan 3X tambah 4Y sama dengan 84. Cari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Di sini Y sama dengan 0. Tinggal 3X sama dengan 84. Jadi nilai X adalah 84 bagi 3, yaitu 28. Maka titiknya adalah 28,0. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya lagi yang kita misalkan dengan 0. Nah, si X ini 0. Berarti tinggal 4Y sama dengan 84. Untuk nilai Y berarti 84 dibagi 4. Dapat 21. Titik yang kita peroleh adalah 0,21. Nah, titik-titik ini kita plotkan pada koordinat. Titik pada garis pertama tadi 25,0 dan 0,25. Titik-titik pada garis kedua 28,0 dan 0,21. Plotkan pada koordinat. Nah, ini yang pertama. 25,0, 0,25. Hubungkan. Buat namanya di sini, di ujung garis. Yang kedua, 28,0 dengan 0,21. Hubungkan. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah arsiran. Ujilah titik 0,0. Nah, kenapa kita uji titik 0,0? Karena kedua garis kita tidak melewati titik 0,0. Jadi, titik yang paling mudah untuk diuji adalah titik 0,0. Kalau 0,0 artinya X ganti dengan 0, Y ganti dengan 0. Nah, kita peroleh 0 kecil dari sama dengan 25. Pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini benar. Nah, jika benar, maka daerah arsiran kita menuju titik uji, yaitu titik 0,0. Pertidaksamaan yang kedua, uji juga titik 0,0, berarti di sini 0. Kecil dari sama dengan 84. Pernyataan ini juga benar, karena memang benar 0 itu kecil dari 84. Jika benar, artinya daerah arsirannya menuju titik 0,0 atau titik uji. Pada pertidaksamaan yang ketiga dan keempat, itu menyatakan X besar dari 0, Y besar dari 0. Ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di daerah positif. Nah, coba perhatikan di daerah arsiran. Mana daerah yang selalu kena arsir? Nih, daerah yang
selalu kena arsir atau 2 kali kena arsir ya. Karena tadi kita mengarsir 2 kali, berarti himpunan penyelesaiannya berada di daerah yang 2 kali kena arsir. Selanjutnya dibatasi. Daerah itu yang daerah positif saja katanya. Berarti di antara sini mana daerah yang positif? Ya, inilah daerah yang positif. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini minggu lalu juga udah Ibu sampaikan. Hari ini akan kita bahas. Sebuah rumah sakit memerlukan 150 unit kalori dan 130 unit protein untuk setiap pasien per harinya. Apabila setiap kilogram daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan setiap kilogram ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Harga masing-masingnya 1 kilogram daging sapi adalah 125.000 dan harga 1 kilogram ikan segar adalah 40.000. Tentukan biaya minimal kebutuhan 100 orang pasien per hari pada rumah sakit tersebut. Nah, pada soal ini kita akan mencari nilai minimum untuk pengeluaran rumah sakit. Mari kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian yang kedua, pertama, objek yang dibahas adalah kalori dan protein pada ikan dan daging sapi. Maka misalkan daging sapi dan ikan tersebut. Daging dengan X, ikan dengan Y. Kita buatkan dalam bentuk tabel. Nah, daging mengandung 500 kalori, berarti 500 X. Ikan mengandung 300 kalori, berarti 300 Y. Total kalori yang harus dimiliki oleh pasien adalah 150. Karena permintaannya untuk 100 pasien, maka di sini kita kali dengan 100. Protein yang terkandung pada daging 200, pada ikan 400. Total protein yang harus dimiliki pasien adalah 130 dikali untuk 100 pasien. Harga daging 125.000, harga ikan 40.000. Nah, kita buatkan dalam bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama yaitu yang kalori. 500 X tambah 300 Y besar dari sama dengan 15.000. Di sini tandanya besar dari karena setiap pasien memiliki 150 kalori. Tidak boleh kurang dari 150.000. 150. Makanya di sini tandanya besar dari. Karena kita kali 100, jadinya 15.000. Di sini bisa kita bagi dengan 100, jadi sederhanakan. 5X ditambah 3Y besar dari sama dengan 150. Untuk pertidaksamaan yang kedua, dari si protein. 200X tambah 400Y besar dari sama dengan 13.000. Tandanya besar dari karena si pasien harus memiliki 130 protein. Jadi tidak boleh kurang dari 130. Makanya tandanya di sini besar dari sama dengan. Nah, di sini bisa kita bagi dengan 100. Jadi bentuk sederhananya itu 2X ditambah 4Y besar dari sama dengan 130. Untuk X-nya besar dari 0, Y-nya besar dari 0. Karena tidak mungkin nilainya itu negatif. Oke, mari kita buatkan dalam bentuk grafik untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang persamaan yang pertama, 5X tambah 3Y sama dengan 150. Karena kita akan membuatkan dalam bentuk grafik, jadi untuk menentukan titik, buat tanda sama dengan terlebih dahulu. Buatkan dalam bentuk tabel untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X berarti si Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0, artinya 150 dibagi dengan 5 untuk menentukan si X. Dapatlah 30. Berarti titik yang kita peroleh adalah 30,0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti si X-nya yang kita misalkan dengan 0. X sama dengan 0 berarti 150 dibagi
3 untuk menentukan nilai si Y, yaitu 50. Titik yang kita peroleh adalah 0,50. Untuk persamaan yang kedua, sama kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Terhadap sumbu X berarti Y sama dengan 0, 2Y sama dengan 130, 2X sama dengan 130, nilai X-nya berarti 130 dibagi 2, 65. Berarti titiknya 65,0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti si X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Untuk menentukan nilai si Y, berarti 130 dibagi 4. Dapat 32 setengah. Jadi titiknya adalah 0,32 setengah. Titik-titik ini akan kita plotkan pada koordinat. Supaya mudah, mari kita buatkan titik-titiknya per garis. Garis yang pertama tadi titiknya 30,0 dan 0,50. Garis yang kedua 65,0 dan 0,32 setengah. Lalu kita plotkan pada bidang koordinat. Nah, yang pertama, garis yang pertama itu 30,0, yang kedua 0,50. Lalu kita hubungkan. Nah, jangan lupa membuat nama garis supaya jangan salah saat pengarsiran. Plotkan titik pada garis yang kedua, yaitu 65,0 dengan 0,32 setengah. Lalu kita hubungkan dan kasih nama. Nah, selanjutnya kita uji titik 0,0 untuk menentukan daerah arsirannya. 0,0 berarti di daerah sini 0. 0 besar dari 150. 0 besar dari 150. Bagaimana pernyataan ini? Ya, pernyataannya salah. Jika pernyataannya salah, maka daerah arsirannya itu berlawanan dari daerah titik uji. Atau kebalikannya. Daerah arsirannya itu menjauhi titik uji. Pertidaksamaan yang kedua, masih kita uji titik 0,0, X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 0, maka diperoleh 0 besar dari 130. Pernyataan ini juga salah. Nah, berarti daerah arsirannya juga menjauhi titik 0,0. Daerah himpunan penyelesaian itu berada pada daerah yang selalu kena arsir. Nah, kita lihat syaratnya. Syarat selanjutnya, X besar dari 0, Y besar dari 0. Artinya, daerah himpunan penyelesaian kita itu berada pada daerah yang positif. Jadi, di sini daerah yang 2 kali kena arsir, cuman yang kita ambil adalah daerah yang positifnya saja. Berarti daerah yang negatif ini tidak masuk ya, walaupun dia 2 kali kena arsir. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Sebenarnya arsiran kita tuh boleh sampai ke sini ya, sampai tak terhingga. Di sini Ibu cuma batasi sampai sini saja. Yang penting daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di daerah yang positif dan yang selalu kena arsir. Nah, selanjutnya kita tentukan titik-titik yang dilewati oleh himpunan penyelesaian. Nah, kalau dari gambar kita bisa lihat ini titiknya 1. Ini 1 lagi, dan ini 1. Yang tidak ada angkanya itu ini, titik potong antara 2 garis. 2 garis 5X ditambah 3Y sama dengan 150, dan garis 2X tambah 4Y sama dengan 130. Caranya, untuk mengetahui titik potong antara 2 garis adalah dengan cara eliminasi dan substitusi. Pertama sekali kita eliminasi 2 buah persamaan ini. 2 buah persamaan garis tersebut. Karena di sini koefisiennya nggak ada yang sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Di sini Ibu akan mengeliminasi si Y, berarti koefisien si Y-nya harus disamakan. Cara menyamakannya berarti kita kali terlebih dahulu. Di atas Ibu kali 4, di bawah Ibu kali 3. Kalau kita mengali 4, berarti satu barisan ini kali dengan 4. Seperti SPLDP sebelumnya ya.
Hasilnya 2X ditambah 12Y sama dengan 600. Ini bawah kali 3. 6X ditambah 12Y sama dengan 390. Karena di sini tanda yang akan kita eliminasi itu sama-sama positif, maka untuk mengeliminasinya kita kurangkan. Kita kurangkan berarti di sini 14 karena 20 dikurang 6, 600 dikurang 390, 210. Nilai X adalah 210 dibagi 14, 15. Sekarang kita peroleh nilai X 15. Angka selanjutnya adalah substitusi nilai X 15 ke persamaan 2. Di sini Ibu pilih persamaan 2. Persamaan 1 juga boleh ya. Buatkan persamaan 2-nya, ganti nilai X-nya dengan 15. 2 kali 15, 30. 30-nya pindah ruaskan, karena temannya yang sejenis ada di sebelah kanan. Pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga 4Y sama dengan 130 dikurang 30. 4Y sama dengan 100. Y-nya saja berarti 100 dibagi 4, yaitu 25. Maka kita peroleh titik potong antara dua garis ini adalah 15,25. Titik yang di sini 65,0, di sini karena tepat memotong sumbu X ya, udah nampak. Terus yang di sini adalah 0,50. 3 buah titik pojok ini kita ambil untuk menentukan di mana daerah yang minimumnya. Oke. Buatkan dalam bentuk tabel, kita uji pada fungsi objektifnya. Ambil ketiga titik pojok tersebut. Oke, titik pojok yang pertama yaitu 65,0. Artinya 65,0 ini kita uji pada fungsi tujuan. Yang menjadi fungsi tujuan adalah harga daging dan ikan. Harga daging 125.000 yaitu si X. Harga ikan 40.000 yaitu si Y. Nah, karena di sini nilai X-nya 65, Y-nya 0, artinya yang akan kita kali cuma si X-nya saja. 65 kali 125.000. Hasilnya 8.125.000. Ini biayanya. Titik pojok yang kedua 0,50. X-nya 0, Y-nya 50. Artinya di sini si X-nya nggak perlu kita kali, yang kita kali hanya si Y-nya saja. 50 kali 40. Yaitu 2 juta rupiah. Titik pojok yang ketiga yaitu 15,25. Nilai X-nya 15, Y-nya 25. Kita kalikan keduanya. 125 kali 15 ditambah 40.000 kali 25. Oke, hasil penjumlahannya adalah 2.875.000. Di antara 3 buah titik pojok ini yang kita uji pada fungsi objektif, manakah nilai yang paling minimum? Iya, yang 2 juta adalah nilai yang minimum. Berarti, pada kondisi si B ini, rumah sakit akan mengeluarkan biaya yang minimum, yaitu dengan cara membeli ikan saja sebanyak 50 buah. Dengan kita membeli ikan saja 50 buah, sudah terpenuhi kalori dan protein untuk 100 pasien pada hari tersebut. Oke, dari 2 buah contoh soal tadi, sekarang silakan Nanda yang cobakan sendiri soal cerita ini, buatkan dalam bentuk model matematika dan himpunan penyelesaiannya. Jika ditanya nilai keuntungan, berarti kita akan mencari nilai maks atau min-nya. Oke, silakan dicoba. Semoga berhasil. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk Nanda semua. Tetap jaga kesehatannya di rumah. Dan Ibu akhirin dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.